Waktu pas tahu RRQ Open Recruitment Member itu aku iseng-iseng doang sih sebenarnya pas waktu pertama kali ikut Open Recruitment-nya, dan itu diharuskan bangun pagi loh. Dan aku biasanya kan nggak bisa tuh bangun pagi, jadi aku terus pasang alarm bangun pagi. Ya perasaanku waktu pas join sih diterima ya seneng banget sih. Siapa sih kan yang nggak mau masuk RRQ gitu. Jadi waktu itu gue masuk ke Sena gak expect sih bakal masuk. Soalnya awalnya kita cuma iseng-iseng doang. Terus ngeliat dari postingan Instagram RRQ kan buka open trial gitu. Terus kita coba masuk. Soalnya kan banyak teman-teman juga ngeliat suruh coba ini. Gak nyangka tiba-tiba masuk aja. Awal mula masuk RRQ Sena, dulu sempat ikut trial, terus nggak lolos. Yang hari terakhir nggak lolos, hari kelima. Ya perasaan di situ sedih sih, soalnya hari terakhir juga nggak lolos. Terus berapa hari ada tim yang lain rekom, yaitu Siren Esport, udah mau fix kontrak di situ, tanda tangan. Tiba-tiba James ngechat nge-DM di IG, katanya mau trial lagi. Terus ya udah coba aja, nggak tahu lolos gitu. Perasaan pas masuk ya seneng sih, tapi ada kayak beban lah gitu, kayak tim gede gitu, kayak pengen juara gitu kan, ekspektasi lah tinggi gitu. Pas udah join RRQ, kita itu semuanya tidak kenal satu sama yang lain loh, kecuali aku sama Albert udah sering loh main bareng, udah sering ya pokoknya main bareng terus sama Albert, udah sering Discord ngomong bareng dengan Albert, dan sisanya pada nggak tahu dah saya. Kalau untuk tim Sena sekarang, gue awalnya tuh belum pernah ketemu sama siapa-siapa. Gue soalnya main itu jarang banget sama pro player. Jujur dulu belum pernah ketemu anak-anak Sena yang sekarang. Jadi pas diterbangin ke Jakarta itu baru ketemu mereka semua. Jadi kayak kenal lebih dekat aja. Tadinya tuh kita kan karena role Sena itu banyak yang bentrok ya. Itu biasa awalnya kita cukup struggle sih, nyari-nyari role. Albert juga dari core, Skylar juga sebenarnya core, Blast pun sebenarnya core. Hampir semuanya lah role bentrok. Tapi pas awal-awal itu ternyata setelah kita latihan, oh ternyata kita udah menemukan satu jalan lah yang lumayan bagus. Yes, dan inilah dia match yang ketiga, game yang pertama MDL El Clasico EVOS Esports versus RRQ Sena. Di minggu pertama untuk first match kita itu ngelawan EVOS, dan kita ekspektasi bakal menang 2-0, tapi nggak sesuai, dan kita juga nggak tahu bahwa itu akan jadi skornya 2-1 ngelawan EVOS. Di situ kita rada kayak aduh kok kita bisa 2-1, padahal kita udah mempersiapkan segalanya gitu kan untuk melawan EVOS. Jadi waktu itu kita di awal regular season, dari awalnya deh, sebelumnya kita latihannya tuh online. Kita tuh belum dapat chemistry sama sekali. Kayak Albert itu belum main hyper dulu, dia masih main offlaner. Cuma dari berjalannya waktu kita akhirnya nyocokin kalau misalkan Albert itu cocok di hyper, si Blast itu main support, dan gue sendiri main tank. Dan sebenarnya role asli gue itu bukan tank, sebenarnya role asli gue tuh dari mage. Nah cuma kita cocok-cocokan sampai akhirnya Albert itu harus bantu ke Hoshi buat ngisi yang kurang di sana. Nah ya gue sebagai player ya pasti ada sedih ada bagusnya juga lah. Kalau bagusnya ya Hoshi jadi terbantu, kalau sedihnya ya yang kita lakuin berbulan-bulan itu jadi kayak percuma gitu. Di minggu pertengahan pas sudah Albert nggak ada, pas Albert udah naik Hoshi dan kita melawan Onyx, di situ kita kalah telak lawan Onyx.
Soalnya kita kemarin masih gimana ya, masih rada belum kompak semenjak ditinggalin Albert. Jadi kita rada bingung rotasinya gimana. Nah, pokoknya bingung lah, role-nya masih gimana gitu kan. Jadi dirombak lagi role-nya. Begitu saja itu Pos juga sama, langsung ada Zeno Gilka dan pesawat defensif mencoba untuk bertahan tapi gak bisa double kill dan bersuara biru, dan ternyata Onyx Prodigy berhasil mengamankan poin terhadap RRQ Sena dengan comeback yang luar biasa. God, look at that Onyx Prodigy. Setelah week ketiga, ternyata Albert harus pindah ke OSI. Di situ kita juga cukup struggle ya. Soalnya apalagi kita harus lawan waktu itu top klasemennya Onyx ya. Nah di sini kita sesama top klasemen ketemu, karena kita ditinggal Albert, kita cukup kesusahan sih. Jadi di match yang lawan Onyx kita harus menang kelahan karena kita juga belum dapat lah komposisi yang pas lah. Kita akan melihat 8 tim yang menuju ke playoff. Siapa saja? Yang pastinya ini dia nomor 1 ada RQ Sena dengan 13 poin, yang hanya berbanding 1 poin aja dengan Onyx Prodigy di posisi kedua. Pas playoff kita game pertama melawan Bigetron, dan kita juga udah ekspektasi, kita juga udah mempelajarin bagaimana mereka main, dan kita yakin udah pasti menang. Lumayan mulus lah dengan strategi kita untuk melawan Bigetron. Hari kedua kita melawan EVOS, dan juga sama. EVOS kita udah tahu cara permainan mereka, kita udah teliti bagaimana mereka main di regular season kemarin. Kita udah siapin strategi untuk melawan EVOS, dan akhirnya kita berjalan mulus lagi sampai ke babak final. Prediksi yang kita mau lawan di final itu ya Onyx Esports, soalnya di regular kelihatan banget mainnya. Nggak tahu udah mau playoff gitu Onyx lagi nurun banget. Kelihatan Siren di rank udah 5-5 terus, apalagi mereka lagi joki gitu kan, sibuk ya 5 terus lagi tuh. Jadi chemistry-nya dapat banget. Sebenarnya pas di playoff sih kita lebih berharapnya juga ketemu Onyx ya. Jadi sebenarnya di final kita pengen ketemu Onyx, dan prediksi kita juga sebenarnya sih Onyx sih, tapi ternyata Onyx kalah sama Siren. Jadi sebenarnya prediksi nggak sesuai ekspektasi lah ketemunya. Soalnya karena kita lebih prepare persiapannya untuk lawan Onyx, ternyata pas di final kita harus lawan Siren. Kalian semua yang udah selama mungkin hampir 2 bulan kita fight di MDL, saya pengen ngucapin thank you. Thank you karena udah membayar ekspektasi dan harapan dari semua fans, dari manajemen. Jujur aja nggak nyangka gitu loh bisa sampai ke final. Karena dari awal PD, tiba-tiba ada pemain yang bagusnya naik ke posisi, ganti rotasi, ganti role. Buat saya tuh bukan kerjaan yang mudah ya, Ruben ya. Maksudnya dari awal kita suruh orang yang biasanya carry jadi support, jadi offlaner dan lain-lain. Jadi pengorbanan kita semua udah banyak, dan saya yakin ini baru permulaan dan masih sedikit lagi nih. Kita berdoa biar pertandingan ini bisa kita maksimalin, bisa kita lancarin. Doa mulai. Amin. Oke. Yang kencang ya. Yo. Viva! Ayo! Tidak hero-nya langsung connect ke arah depan soal Inter Garote, tapi berdamage-nya dari seorang Soso disundulkan di arah depan. Eject coba digunakan, last insight juga mulai datang di arah depan, gak connect ke arah break lainnya, tapi saya masuk Pendant yang slow dari seorang Skylar, malah terkena Emo Pendant, dan Skylar-nya yang malah harus ke take down. Sementara itu flash-nya bakal coba dihajar Zaman Force dan juga Chronodes. 3 harus menghilang dari RRQ Sena kali ini.
Tersisa Soso dan juga Skylar. Akankah bakal coba di-push inner turret yang bakal coba didapatkan kali ini oleh Siren Esports. Inhibitor terbuka lepas dan Siren Esports mereka nggak mau membuang waktu. Begitu mulai dengan satu lagi Skylar mencoba untuk membersihkan wave minion yang ada. Oke, dan kita bakal lihat lagi langsung spesial bakal dikeluarkan hanya untuk Sabar, pelan-pelan, jangan sampai atas. Masih ada Immortality di sana, dia mencoba untuk mundur dulu. SJ-nya dalam bahaya, bakal terkena ammo pendek dari seorang Azar. Soso bakal coba diincar, 2 breakernya, Konek ada seorang blast, dia ada backline-nya, 3, 2 bakal tumbang. Ya ada Yami juga, masih ada Last Insanity tapi dalam bahaya. Dia ini baju ditumbangkan, dan tersisa 2, Skylar, dan juga lawan 824. Ini bencana, mini yang didapatkan, dan lihat satu itu, your champion, Siren Esports. 3-1 atas RRQ Sena. Kalau kesalahan dari gue ya, gue kurang merhatiin kondisi tim lah. Kayak belum berani fight gitu. Tapi kesalahan dari tim juga, kita mainnya terlalu pasif ya. Mungkin gara-gara pressure harus juara satu gitu. Itu nggak nyangka ya bahwa mereka akan sekuat itu dan kita jadi gelabakan melawan mereka. Dan juga nggak tahu kenapa kita jadi susah untuk memenangkan pertandingan di final. Mungkin kita juga belum mental, mungkin menurutku ya, mental masih kurang untuk pas waktu ada pressure di final gitu kan. Ya pokoknya begitulah, kita sedih pas kalah di final melawan Siren. Buat yang dukung kami, makasih dan maaf sekali lagi karena kita nggak bisa ngasih juara 1. Makasih banyak buat yang DM, buat yang ngedukung kita, buat keluarga, buat manajemen, buat semuanya lah yang udah dukung kita sampai ke playoff. Terima kasih dan minta maaf sekali lagi. Untuk tim Sena, terutama untuk Rio, David, Erwin, Edi, dan juga Zul, mungkin masih banyak kekurangan dari aku sebagai kapten. Dan aku say sorry kepada kalian, kita nggak bisa juara di MDL season 2. Mungkin di MDL season 3 kita harus lebih try hard lagi. Lebih try hard lagi supaya kita bisa juara dan jangan ada lagi kesalahan kayak season 2 kemarin. Aku yakin kita bisa kok untuk bertanding lagi dan bisa juara di MDL season 3.